Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbihi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah malam hari ini dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah dan Surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian sholawat amrik, dan kita sempurnakan dengan membaca 4 Asma'ul Husna. Kita hadiahkan kepada guru kita, Murabbi Ruhina, dan juga muallif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu dari guru kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik, nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin, 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 ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang takdir. Fal kullu tahta tasrifi asma'ihi fa qabdatun tahta asma'i bala'ihi wa qabdatun tahta asma'i ala'ihi. Walau arada subhanahu ayyakunal alamu kulluhu sa'idan lakana au syakiyan lamakana. Min dzalika fi sya'nin lakinnahu subhanahu lam yurid fakana kama arada. Faminhum asy-syaqi was-sa'id. Huna wa fi yaumil ma'ad atau yaumil mi'ad. Fala sabila ila tabdili ma hakama alaihil qadim. Maka tidak ada jalan untuk mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Qadim, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah itu tak seorang pun mampu mengubahnya. Kalimat fala sabila ila tabdili ma hakama alaihil qadim.
ini merupakan penegasan bahwa tidak ada perubahan pada ilmu dan kehendak Allah yang azali. Keputusan Allah yang tidak berubah itu adalah bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah. Jadi dengan tidak berubahnya keputusan Allah atas apapun yang telah ditetapkan, ini menunjukkan bahwa betapa maha adilnya Allah, betapa maha bijaksananya Allah. Nah, keputusan yang tidak berubah itu menunjukkan kemahasempurnaan Allah, yaitu simbol kesempurnaannya. Manusia seringkali kemudian di dalam mengambil keputusan berubah-ubah. Seiring berubahnya waktu, berubahnya tempat, berubahnya kondisi, dan lain sebagainya. Nah, keputusan Allah tidak berubah. Itulah simbol kemahasempurnaan Allah. Keputusan Allah itu menyangkut apapun. Kalau kita tahu yang besar-besar itu mulai dari lahir. Tak seorang pun tahu kapan dia dilahirkan, di mana ia dilahirkan, dan seterusnya. Kemudian ajal, demikian pula dengan ajalnya. Kapan dia meninggal dunia, di mana ia meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian terkait pembagian rizki, ini juga tidak ada yang tahu. Dan seterusnya di seluruh perjalanan hidup anak manusia. Ini semuanya berada dalam keputusan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman di mana makhluk belum diciptakan. Maka tidak ada yang bisa mengubah keputusan Allah. Tidak satu pun makhluk yang mampu mengubah keputusan Allah. Karena segala yang terjadi itu berada dalam kehendak Allah. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah yang mutlak. Bagaimana terus kemudian bisa berubah sebuah keputusan? Wong berjalannya keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka bagi seorang mukmin yang mempercayai rukun iman yang ada 6 itu, iman terhadap qada qadar, khairihi wa syarrihi minallah, ini yang paling berat. Jika sudah benar keimanan terhadap qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi minallah, pasti ia akan bisa menyimpulkan bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah atas masing-masing kita, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah atas masing-masing kita, itulah yang terbaik. Meskipun terkadang kita belum mampu memahami takdir Allah yang sudah ditetapkan atas kita. Nah, mukmin yang sudah benar keimanannya, ia pasti menerima sepenuh hati segala keputusan Allah, segala ketetapan Allah, menerima dengan hati ridho, menerima dengan penuh kepasrahan. Pasrah, diatur, dikondisikan, ditetapkan, ditakdirkan, begini begitu oleh Allah, menerima. Kemudian pasrah. Pasrah itu dengan mengikuti takdir, tidak melawan takdir. Dengan tidak protes. Kenapa bisa begitu?
Mukmin yang sudah sempurna keimanannya, ia meyakini bahwa Allah tidak mungkin salah di dalam menetapkan setiap keputusannya. Setiap ketetapan Allah itu tidak salah. Nah, dari sinilah kemudian pentingnya kita melanggengkan zikir kita. Perlunya hati kita senantiasa berada dalam kesadaran penuh di setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena kita tahu bahwa hidup ini diibaratkan sebuah pertunjukan film yang skenarionya sudah disusun sedemikian rapi oleh Allah. Nah, kita ini pemain. Masuk pemain katanya ngelawan sutradara. Ya gak tadi film ini. Terkadang ada pemain yang protagonis, jadi lakone. Ada yang diperankan oleh sutradara menjadi antagonis. Sehingga kita terkadang kemudian terbawa hanyut oleh sebegitu indahnya sutradara dalam menyusun skenario dan seterusnya. Kita ikut-ikutan membenci salah satu pemain yang kebetulan dia diperankan antagonis. Nggak keliru. Gini, jika kita melihat bahwa seluruh hidup manusia, mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, ini bagian dari skenario Allah dalam membuat film, misalkan gitu. Ada yang diperankan begini, ada yang diperankan begitu, ada pemain antagonis, ada figuran dan seterusnya. Masa kita kemudian membenci salah satu pemain yang kebetulan diperankan yang tidak sesuai dengan kita? Ya, diperankan misalkan temperamen, diperankan ya ada yang dermawan, diperankan yes macam-macam lah, sebanyak bilangan makhluk ini. Maka salah jika kemudian kita membenci seseorang atas peran yang ia lakukan, atas takdir Allah yang sudah ditetapkan atas dirinya. Ya, seringkali kemudian kita ketika melihat maling, kita semudah itu menuduhnya ia maling, pencuri. Jika akal kita berpikir sehat, siapapun tidak ingin menjadi maling. Lah kok kebetulan diperankan jadi maling? Nah, ya disinilah kemudian seseorang itu ketika benar-benar memahami skenario Allah. Boleh jadi mulai kecil sampai umur 40, sampai umur 50, kali gak ngadubilah. Tapi kemudian dibalik sedemikian rupa oleh Allah, kenapa tidak? Kita tidak pernah tahu. Ya, ibarat hidup ini kalau kita menentukan sendiri, merencanakan dan menentukan sendiri, pinginnya garis hidup niki ya lurus, enak-enak ae. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Kadang garis itu ditarik ke atas, kadang ditarik ke bawah, kadang dienggak-enggokno. Seperti itulah rahasia takdir Allah. Orang yang telah musyahadah, mata hatinya menyaksikan iradah Allah dalam semua aspek kehidupan ini. Dalam setiap peristiwa dan kejadian yang tidak sesuai dengan harapannya,
ia tidak mungkin berkeluh kesah. Apapun yang menimpa dirinya, tidak akan membuatnya keluh kesah. Karena mata batinnya menyaksikan yang menjalankan, yang menghendaki begini begitu, yang mentakdirkan ini dan itu. Jadilah hatinya senantiasa merasa tenang atas apapun yang telah diputuskan oleh Allah, apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya. Dia bisa begitu karena yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Al-Hakim, yang tidak mungkin salah di dalam menetapkan salah satu keputusan. Ini kita ambil contoh besar. Di kitab ini diberi contoh yang besar. Wa qad qala ta'ala fi hadisi fardhis shalah, hiya khamsun wa hiya khamsun. Hadis ini menjelaskan tentang kefarduan sholat, kewajiban sholat. Kemudian muncul hiya khamsun wa hiya khamsun. Ini panjang. Yang kita tahu bahwa ini menyangkut peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam perjalanan Nabi dijalankan Isra dan Mi'raj itu, Nabi bertemu langsung dengan Allah. Kemudian mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian turunlah Nabi. Di langit berapa itu bertemu dengan Nabi Musa. Bagaimana? Apa yang hasilnya? Saya diperintahkan untuk umat saya menjalankan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Sampean balik Kanjeng Nabi. Umat kula sing gede-gede kulo gak kuat. Apa maneh umat sampean cilik-cilik. Sampean njaluk keringanan kepada Allah. Naiklah Nabi meminta keringanan agar dari 50 kali dikurangi. Singkat cerita, berkuranglah dari sholat 50 kali itu menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Ini berarti ada proses berapa kali? 9 kali. Nabi bertemu langsung dengan Allah. Nah, setelah sudah 5 kali, dicegat lagi sama Nabi Musa. Minta lagi kekurangan, minta lagi dispensasi, minta lagi keringanan. Enggak, saya malu. Jadi, sholat yang 5 itu dinilai 50 oleh Allah. Tetapan Allah di zaman azali, seluruh umat ditetapkan sehari semalam menjalankan sholat 50 kali. Lah ini kok berubah? Nah, kok menjadi 5? Ini nanti. Apakah Allah bisa dipengaruhi? Dan seterusnya. Kita baca dulu lanjutannya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzalamil lil abid. Ini juga teks hadis sekaligus ini juga bisa dicek di Al-Qur'an surat Qaf ayat 29. Tidak akan berubah keputusan di sisiku. Dan aku tidak berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Ini menurut ahli tafsir, redaksinya yubaddalul qaul. Ini mabni majhul. Artinya tidak ada pelakunya. Bukan manubaddilul qaula, bukan begitu. Aku tidak merubah keputusanku, tidak begitu Allah.
ma yubaddalul qawlu ladayya. Ini menunjukkan bahwa ya memang tidak ada siapapun yang bisa merubah keputusan Allah. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Dan aku Allah tidak berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Litasarrufi fi mulki. Karena itu adalah pengaturanku di dalam kerajaanku. Wa infadhi masyiati fi mulki, dan pelaksanaan kehendakku di dalam kerajaanku. Ya bagaimana bisa dikatakan zalim? Wong itu milik Allah. Kerajaan Allah. Pelaksanaannya pun berada di dalam kerajaan Allah. Nah. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Ini kalau pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah memiliki kekuasaan mutlak atas kerajaannya. Tasarrufu fi mulki tadi. Sehingga tidak ada satupun makhluk, ya, bahkan para nabi, yang bisa mempengaruhi kehendak Allah secara hakikat. Nah, pengurangan sholat dari 50 ke 5, ya, asalnya 50 kali, kemudian menjadi 5 kali. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir, inilah bentuk tajalli rahmatnya Allah. Penampakan dari sifat maha kasihnya Allah di dalam syariat. Jadi, secara syariatnya, asalnya 50 berubah menjadi 5 kali. Tapi hakikatnya tidak. Wong hakikatnya Allah sudah tahu. Sudah tahu sholat itu 50. Dan nanti berubah menjadi 5, sudah tahu. Wong itu sudah ditentukan di zaman azali. Dari sini menurut Syekh Abdul Qadir, para salik itu orang yang menempuh jalan kembali, jalan spiritual. Dituntut untuk berserah diri secara totalitas kepada Allah, kepada kehendak Allah. Ini pelajaran yang bisa diambil dari kisah itu adalah pelajaran taslim, berserah diri secara penuh, secara totalitas kepada kehendak Allah. Karena apapun yang terjadi itu adalah tajalli dari sifat asma Allah Ar-Rahman. Nah. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Ini kalau pandangan Syekh Sa'roni, apa hikmahnya? Dari 50 menjadi 5. 5 itu sama dengan 50. Allah ingin menunjukkan keagungan Nabi Muhammad. Bahwa makom junjungan kita benar-benar makomnya, kedudukannya sangat tinggi. Makomah Mahmudah itu. Nah, dengan 50 menjadi 5, ini Allah memberi kesempatan kepada Nabi kita untuk bertemu secara langsung 9 kali. Sama dengan gini, sampean itu kadung enak, kadung nyaman. Mari ngono, tapi ya apa? Wis kadung medaya iki enak dikongkon mulih. Sampean kaya mulih, tapi balik maneh apa? Ana sing kari. Lah begitulah. Ini kalau bahasa manusianya itu seperti itu. Nah, Nabi diberi kesempatan oleh Allah
menjadi wasilah, al-wasilah al-uzma. Permohonan seluruh umat manusia. Jadi dengan berubahnya 50 menjadi 5 itu, Allah ingin menunjukkan betapa maha agungnya kedudukan Nabi kita di sisi Allah. Betapa kemudian Allah yang menghendaki, Allah yang mengingini Nabi kita menjadi wasilatul uzma, perantara teragung antara hamba dengan Tuhannya. Siapapun yang ingin meminta bantuan kepada Allah, seluruh permohonan umat manusia, bahkan para nabi, ini bisa jadi tidak dihiraukan kalau tidak wasilah Nabi kita. Kita tahu betapa kemudian Nabi Adam setelah beliaunya diturunkan ke bumi, diusir dari surga. Bertahun-tahun beliaunya memohon ampun kepada Allah. Dan permohonannya baru diterima. Ya biwasilati Nabi kita. Karena Nabi Adam melihat yang sebelumnya menyangka dia manusia pertama. Paling manusia pertama itu merasanya dia yang paling mulia. Ternyata ada satu nama yang paling agung di sisi Allah, yaitu nama Nabi kita. Jadi Nabi Adam itu di surga pernah melihat sekilas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, apakah karena ketinggian makom Nabi itu kemudian Allah merubah keputusannya? Tidak. Ini jangan dipaksakan ini. Kalau bingung jangan dipaksakan. Karena Allah tidak bisa dipengaruhi. Allah sudah menetapkan itu sejak zaman azali. Bahwa Nabi kita akan tampil menjadi asy-syafi', pemberi syafaat. Nah, ini kalau dari sisi lahiriah, dari sisi syariat, menurut saya Abdul Wahab Syaroni, perubahan dari 50 ke 5, ya, ini tidak berarti perubahan lahir itu berubah batinnya. Tidak. Dengan berubahnya syariat dari 50 ke 5 itu apa hakikatnya berubah? Enggak. Bentuk syariat boleh berubah. Ya, seperti jumlah sholat tadi, dari 50 ke 5. Itu syariatnya boleh berubah. Tapi hakikatnya tidak. Hakikatnya itu ketersambungan, kedekatan seorang hamba dan seterusnya dengan Tuhannya tidak berubah. Yang 50 kali dengan yang 5 kali sama. Nah, itu semua karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Oleh karena itu semua taklif itu beban hukum, kewajiban. Makanya orangnya dikatakan mukallaf, orang yang dibebani kewajiban-kewajiban agama. Yang diturunkan oleh Allah kepada setiap umat itu sudah diukur dan sesuai dengan kemampuan kapasitas mereka. Jadi tidak ada kemudian misalkan sampean dibebani sebagai umat Nabi Muhammad, dibebani sholat sehari semalam 5 kali. Ini enggak mampu saya. Enggak, sudah diukur. Dan sudah sesuai dengan kemampuan kita.